satu jalan. Di mana Tajikistan ini menjadi salah satu tempat paling strategis bagi keberhasilan proyek tersebut. Nah, dalam memberi utang, ada hal unik yang dilakukan Cina pada Tajikistan, yaitu alih-alih disuruh bayar utang dalam jangka waktu tertentu, Cina memberikan 2 persyaratan hutang piutang baru pada Tajikistan. Yang pertama adalah semua proyek yang menggunakan dana pinjaman dari Cina harus mempekerjakan buruh dari Cina. Lalu yang kedua, dan yang paling serem nih, adalah Cina meminta sebagian wilayah dari Tajikistan. Berikutnya, mari kita pindah ke Zimbabwe. Sebagai salah satu negara miskin di dunia, untuk mencapai kesejahteraan Zimbabwe, mereka mengambil jalan terjal untuk melakukan pembangunan, yaitu dengan berutang. Salah satu negara pemberi utang terbanyak pada Zimbabwe adalah negara yang sedang kita bahas, yaitu Cina. Gak main-main untuk pembangunan infrastruktur Zimbabwe. Cina meminjamkan dana pada negara ini hingga 40 juta US dollar atau setara dengan 567 miliar rupiah. Nah, sayangnya, meskipun telah berutang banyak sejak awal tahun 2000-an kemarin pada Cina, Zimbabwe dinyatakan bangkrut sebagai negara. Pada Desember 2015 kemarin, hutang Zimbabwe jatuh tempo dan negara ini harus menelan pil pahit karena utang. Di awal tahun 2016, sebagai ganti utang dari Cina, Zimbabwe harus mengubah mata uangnya menjadi yuan, yang menjadi mata uang Cina. Sekarang mari kita pindah ke salah satu negara paling indah di dunia, yaitu Maladewa. Siapa sangka, surga liburan bagi kalangan sultan ini juga terlilit utang pada Cina. Bahkan dari pengakuan parlemen Maladewa, hutang negara ini mencapai 3,1 miliar US dollar atau 44 triliun rupiah pada negeri tirai bambu. Kebanyakan dari hutang ini dipergunakan untuk membangun tempat wisata, jembatan, bandara, dan juga pelabuhan. Ya, meskipun hal-hal yang dibangun dengan utang ini terbukti mendatangkan wisatawan, namun Maladewa tidak sepenuhnya bisa bersantai. Hal ini disebabkan negara kecil ini ditakutkan tidak bisa membayar hutang pada Tiongkok. Nah, jika gagal, Tiongkok sudah memberi syarat kalau Maladewa harus memberikan sebagian wilayahnya pada Tiongkok untuk menjadi zona bebas ekonomi. Wah, serem juga ya syaratnya. Untuk yang terakhir, mari kita pindah ke Mongolia. Negeri yang pernah menjadi terkuat di dunia saat masa kejayaan Kubilai Khan ini juga tidak lepas dari urusan utang piutang dengan Cina. Utang negara yang berpopulasi lebih dari 3 juta jiwa ini mencapai 600 juta US dollar atau 8,5 triliun rupiah. Seperti negara lainnya, Mongolia menggunakan dana ini untuk infrastruktur yang diharapkan bisa menaikkan perekonomian negara, namun tidak berhasil. Ya, makanya negara ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan karena dianggap akan bangkrut. Tapi yang mengharukannya, karena peduli dengan nasib negerinya, warga Mongolia justru bahu-membahu bekerja sama untuk keluar dari hutang. Warga negeri biru langit itu dari yang kaya maupun miskin, tua ataupun muda, menyumbangkan sebagian hartanya pada negara. Mereka urunan uang hingga kuda agar bisa dipakai membayar hutang ke Cina. Sweet banget ya. Kira-kira orang Indo mau gini juga nggak sih? Nah, itulah tadi video kali ini tentang negara yang terancam bangkrut karena jebakan utang Tiongkok. Semoga saja Indonesia tidak masuk lebih dalam ya dalam persoalan hutang piutang dengan Cina, seperti negara-negara tadi. Nah, sekarang menurut kamu, apa nih yang harus dilakukan Indonesia supaya kita terhindar dari jebakan utang seperti tadi? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar.